Santapan Harian Senin 3 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang pertama, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kemurahan hati-Mu ya Bapa, membawa kami dalam hidup bersama-Mu. Dan kemurahan hati-Mu ya Bapa, membawa kami dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. Ulangan 1 ayat 19-33. Kemudian kita berangkat dari Gunung Horeb dan berjalan melalui seluruh padang gurun yang besar dan mengerikan yang telah kamu lihat, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lihatlah, Tuhan Allahmu membentangkan negeri itu di hadapanmu. Maju dan dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan kecut hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih 12 orang dari antaramu, 1 orang dari setiap suku. Mereka berangkat dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol dan menyelidiki negeri itu. Mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Mereka juga membawa kabar kepada kita. Sungguh baik negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemana lagi kita harus pergi? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita kecut dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota mereka besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Lalu aku berkata kepadamu, jangan gentar dan jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun. Di sanalah engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu menggendongmu seperti seseorang yang menggendong anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan. Dialah yang mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Sahabat Santapan Harian, kita mengenal 2 jenis ketakutan. Kata gentar merujuk kepada ketakutan yang disertai alasan yang masuk akal. Sedang ketakutan karena alasan yang tidak masuk akal disebut fobia. Musa menceritakan sebuah kejahatan dari generasi pertama bangsa Israel. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka menaklukkan seluruh negeri Kanaan. Mereka gentar karena penduduk Kanaan itu tangguh dan biasa berperang.
Selain itu, mereka jatuh ke dalam fobia akibat hoax yang disebar oleh 10 mata-mata. Musa membandingkan respon generasi pertama dengan generasi kedua. Kata Amori menjadi penghubung kedua generasi itu. Generasi pertama diperhadapkan dengan wilayah orang Amori dan merasa takut. Ide mengirim mata-mata mengindikasikan ketakutan mereka. Sebaliknya, generasi kedua berani bertempur dan menang atas raja orang Amori. Hal ini diceritakan Musa bukan untuk menyombongkan generasi muda. Ia hanya ingin mengingatkan apa yang bisa terjadi jika mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau begitu, apakah membuat rencana atau mencari informasi selalu mencerminkan kurangnya iman? Tidak. Motivasi di dalam hati kitalah penentunya. Orang yang tidak beriman mencari informasi untuk membenarkan ketakutannya. Sebaliknya, bagi orang percaya, membuat rencana adalah wujud dari pertanggungjawaban iman. Ia melakukan penyelidikan karena ia percaya kepada Allah. Apakah kita merasa gentar pada hari-hari ini? Mungkin kegentaran yang kita alami cukup rasional. Menurut hitung-hitungan di atas kertas, daya saing kita rendah, kemampuan finansial kita lemah, sumber daya kita terbatas. Kita tidak menyangkali hal-hal itu. Namun, kita memiliki Allah yang melampaui segala rasionalitas manusia. Dia memampukan kita untuk menaklukkan setiap Amori di dalam hidup kita. Berdoalah agar Tuhan berkenan mengangkat segala ketakutan kita dan menggantinya dengan kedamaian dan keberanian. Dengar Tuhan berkata, jangan gentar dan jangan takut. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala ketakutan dan kekhawatiran yang membebani hati kami. Kami mohon agar Engkau berkenan mengangkat segala ketakutan yang mengganggu hidup kami dan menggantinya dengan kedamaian yang sejati. Biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal memenuhi pikiran dan hati kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.